Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran materi ekonomi. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang perpajakan. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi yaitu tentang APBN dan APBD. Adapun materi APBN dan APBD sangat erat kaitannya dengan materi perpajakan ini. Apa kira-kira? Pada pajak adalah salah satu sumber penerimaan APBN dan APBD. Maka materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pajak. Adapun dalam pembelajaran ini yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari tentang pengertian pajak, fungsi pajak, hubungan antara pajak dengan APBN serta perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Maka diharapkan dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pajak, mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak, kemudian menjelaskan hubungan antara pajak dengan APBN, dan menjelaskan perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama kita pelajari tentang pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, kalau diambil kesimpulan bahwa dalam pajak ini merupakan kontribusi wajib pajak terhadap dari warga negara terhadap kepada negara, yang mana dalam aturan pajak ini disusun berdasarkan undang-undang yang wajib pajak tidak akan memperoleh balas jasa secara langsung, kemudian hasil pajak nanti akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pajak, satu, iuran dari rakyat kepada negara. Kemudian yang kedua, berdasarkan undang-undang. Dalam penyusunan pajak ini diatur dan disusun berdasarkan undang-undang. Kemudian selanjutnya, tanpa ada jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung. Jadi para wajib pajak dalam membayar pajak tidak dapat mendapatkan balas jasa secara langsung. Kemudian pajak akan digunakan untuk membiayai negara. Selanjutnya, apa fungsi pajak? Fungsi pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai fungsi pengatur atau budgeter, kemudian fungsi anggaran, fungsi pengatur, kemudian fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilitas. Kemudian pajak memiliki manfaat karena negara sangat membutuhkan pajak untuk membiayai pelayanan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilakukan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan
pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, infrastruktur, kemudian bandara, transportasi, kemudian puskesmas, rumah sakit, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, pertanian, dan alokasi umum. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman. Ini untuk penegakan hukum pada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana hubungan pajak dengan APBN? Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan sangat tergantung pada kesadaran masyarakat akan kewajiban dan membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan masyarakat atau warga negara memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Adapun nanti hasilnya akan digunakan untuk sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Selain pajak pusat, juga terdapat pajak daerah, antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak pembangunan, pajak hotel dan restoran. Adapun dari gambar ini, bahwa hubungan pajak dalam bidang APBN yaitu untuk membangun imunisasi, seperti tadi infrastruktur, ada subsidi pangan, BBM, alokasi dari APBN nanti akan disusun dalam untuk alokasi pembangunan ini, untuk penanggulangan bencana dan untuk pendidikan dan untuk hal-hal yang lain. Selanjutnya, apa perbedaan pajak dengan retribusi? Ada beberapa faktor yang membedakan, antara lain keputusan, ketetapan, pihak pemungut, sifat pemungutan, imbalan jasa, perlakuan aturan, dan sumber pendapatan. Kita ulas satu persatu. Untuk keputusan, pajak keputusan dari undang-undang atau dari pemerintah pusat. Jadi dalam pajak, aturannya diputuskan dalam suatu undang-undang oleh pemerintah pusat. Sedangkan retribusi, keputusannya dari pemerintah daerah. Untuk ketetapannya, dalam pajak diatur oleh undang-undang. Jadi nanti dalam pajak ada undang-undang yang mengatur tentang sistem perpajakan. Kemudian untuk retribusi, ditetapkan dengan peraturan daerah. Pihak pemungut, dalam pajak, pihak pemungut dari pemerintah pusat. Sedangkan kalau retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Sifat pemungutan untuk pajak wajib yang dapat dipaksakan. Kemudian untuk retribusi adalah tidak wajib. Imbalan jasa. Pada pajak, imbalan jasa tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Jadi para wajib pajak ketika membayarkan pajak tidak akan mendapatkan balas jasa atau imbal jasa secara langsung setelah dia membayar pajak. Kemudian untuk retribusi, yang membayar retribusi akan mendapatkan imbal jasa secara langsung. Kemudian untuk perlakuan aturan, dalam pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi pajak ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Retribusi berlaku untuk daerah yang berlangsung. Jadi masing-masing suku daerah memulai aturan sendiri-sendiri tentang retribusi ini. Jadi berlakunya retribusi di satu daerah belum tentu berlaku di daerah yang lain, tergantung dari kebijakan pemerintah masing-masing. Kemudian sumber pendapatan. Dalam pajak, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Jadi nanti hasil yang diperoleh dari pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Sedangkan retribusi, dana yang diperoleh dari retribusi nanti akan masuk merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.
Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang pajak dan nanti kita akan ketemu pada materi perpajakan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.